Kalau nggak dioperasi ini paling setahun Bu, nggak ngerti stadium berapa berat nggak ngerti gitu. Baru 4 kan, dikira sampai 10. Bilang, tolong dong, bisa saya sakit. Saya kalau misalkan baik ibu berkunjung ke kami atau saya berkunjung ke ibu, itu saya tuh didandani sama istri supaya tolonglah gitu kan, kasihan ibu, kalau ibu lihat gimana, lebih sedih kan gitu. Ya, tidur sehingga kami dapat bekerja kembali setelah pakai alat itu. Masya Allah. So welcome to Cancer Survivor and this is their story. Halo semuanya, saya Ulia akan menemani perjalanan inspiratif kita bersama. Di podcast ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang merupakan pengalaman dan juga perjuangan dari kisah para penyintas kanker. So, welcome to Cancer Survivors and this is their stories. Marriage is scary merupakan bahasan yang viral di media sosial belakangan ini. Hal ini karena banyak netizen merasa bahwa pernikahan itu merupakan sesuatu yang traumatis. Entah mungkin karena mereka baru tahu tabiat dari pasangannya setelah menikah, atau mungkin juga karena mereka ternyata tidak menyangka begitu beratnya ujian setelah pernikahan. Ada yang diuji dengan kesetiaan, ada juga yang diuji dengan keuangan maupun kesehatan. Di depan kita kali ini sudah hadir pasangan suami istri, ada Bapak Iwan, seorang penyintas kanker limfoma, dan istri setianya, Ibu Neneng. Kita akan cari tahu lebih jauh nih, apakah benar marriage is scary? Apakah benar pernikahan, apalagi yang diuji dengan ujian yang cukup berat, hanya orang-orang terpilih saja yang mungkin diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu, bisa melewati pernikahan tanpa perlu merasa ketakutan. Ya, selamat datang di studio Bapak Iwan dan Bu Neneng. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebelum itu kita boleh kenalan dulu kali ya, Bapak Ibu. Dari Bapak dulu atau Ibu dulu. Boleh kenalkan, mungkin kita mau tahu nih dari sebelum Bapak divonis sakit gitu. Dulu itu tahun berapa ya divonis sakit? Saat itu Bapak profesinya apa gitu? Ibu profesinya apa? Apakah sudah menikah waktu itu? Sudah punya anak? Sudah. Boleh diceritakan Bapak atau Ibu? Nama saya Iwan Ridwan, lahir 14 Maret 1975. Kami dari 7 bersaudara ya. Dan kerja kami dari saya dulu sebelum nikah dan sampai sekarang kami di dunia otomotif sepeda motor ya, motor. Kami nikah dengan Ibu Neneng ini 2021 ya. 2001 ya. 2001 iya. Nikah, terus itu kami masih sehari-hari kami di bengkel. Waktu itu kami mungkin ya seperti benjolan yang di sini karena keluarga kami juga mempunyai benjol-benjolan seperti gitu itu ya di benjolan. Jadi ya, kami seperti terbiasa dengan benjolan. Ternyata ada yang benjolan di leher sini. Nah, di leher sini waktu itu kesehatan saya semakin lama semakin menurun. Itu di tahun 2001 saat menikah atau menikah terus setelah nikah kami merasakan penurunan daya tahan tubuh, imun, terus kerasa yang seperti apa nggak bisa napas, jadi tidur tuh harus duduk. Nah waktu itu kalau nggak salah 2006 kita coba periksa di rumah sakit. Mungkin Ibu bisa bisa menambahkan istri saya ini waktu itu. Kan ke rumah sakit, terus kata dokter harus operasi, cuman hasilnya nggak bisa diambil semua gitu, 50-50 gitu. Udah gitu kan kata dokter ini harus kemo, udah operasi. Oh jadi itu nggak bisa diambil semua karena benjolan itu berbahaya gitu. Jadi saat tahun 2006 itu kan ada benjolan, terus kemudian ada gejala-gejala gitu ya, rasa tubuh nggak nyaman. Kemudian ternyata ketika ke dokter bilang itu harus diangkat. Tapi udah tahu belum itu vonisnya apa gitu? Benjolan itu kenapa harus diangkat? Belum diambil. Gitu. Pokoknya cuma di tes doang ya jadinya ya. Oke. Maksudnya kayak gini.
kalau nggak dioperasi ini paling setahun Bu. Gitu. Ini udah stadium 4. Saya nggak ngerti. Oke. Nggak ngerti stadium berapa berat, nggak ngerti gitu. Baru 4 kan. Dikira sampai 10 gitu kan. Ya udahlah, cuek aja sampai nangis sih, cuman udah stadium 4 lah gitu. Masih ada waktu. Maksudnya nggak sampai akhir gitu. Kita nggak tahu sampai stadium 4 itu akhirnya tahu gitu. Gitu. Berarti belum ada bayangan bahwa itu adalah kanker, gitu ya. Taunya Jadi benjolan, ada benjolan, kemudian rasa tubuh nggak enak, nggak nyaman, tapi itu harus diangkat, gitu. Dan dokter bilang itu sudah stadium 4, gitu ya, tanpa tahu itu sebenarnya apa sih? Gitu nggak ngerti. Ketika ngerti sih pas stadium 4, ngertinya pas seminar dulu sama temen. Ayo Neng, Mbak ikut seminar yuk di sebuah rumah sakit ya di sana gitu. Baru tahu, pas udah tuh saya nyari tahu, saya nangis sendiri gitu. Terus nggak apa namanya, tidak memberitahu saya. Iya, takutnya tuh takut gimana gitu kan apa ya? Iya, nggak memberitahu saya. Jadi disimpan sendiri. Oh, ibu tahu duluan nih, gitu ya. Ibu udah nangis duluan, pokoknya kayak ternyata itu kanker gitu ya. Kalau misalnya stadium 4 gitu harus diambil dan itu ngeganggu, ternyata itu kanker gitu ya. Ibu udah, oh ternyata suami saya gitu menderita kanker, tapi ibu nggak bilang dulu ke bapak. Teman-teman TK-nya anakku gitu. Dulu anak ibu masih TK PAUD lah gitu. PAUD. Terus kemudian sampai akhirnya bapak tahu atau waktu itu kami coba-coba misalkan kok begini kerasanya, sama turun gitu, badan ngedrop gitu kan. Akhirnya kami sebenarnya tidak pakai waktu itu tidak pakai medis ya. Tidak pakai medis, kita coba yang misalkan seperti minum tulang hiu, alternatif. Terus jamur kinci itu, terus ada yang herbar yang lainnya lah. Terus waktu itu kami coba, karena kalaupun ke medis kan 50-50 ya kan, hati saya itu maksudnya langsung ngedrop. Jadi kan? Yang pertama kali dibilang harus diambil gitu ya, dokternya sudah bilang ini 50-50 ya Pak, gitu. Dan sudah bilang stadium 4 gitu ya. Makanya mencobanya alternatif aja. Nah waktu itu setelah banyak yang alternatif, begitu istilah kata begitu ya kita coba, ternyata begitu mungkin banyak hikmahnya ya, sampai batas saya waktu itu badan saya itu seperti kesetrum. Karena efek pengobatan alternatifnya, karena benjolannya ini mungkin karena justru benjolan tambah parah, sehingga waktu itu yang terakhir 6 bulan saya itu nggak bisa tidur. Jadi tidur hanya sedikit sekali. Kenapa? Karena ada benjolannya gitu. Ini istri saya itu istilah kata hampir setiap saat usap benjolan ini, benjolan saya untuk meredakan sakitnya. Iya, seperti kayak kesetrum. Kayak kesetrum selama 6 bulan. Nah, dari 6 bulan itu kami coba mencari alternatif yang bisa menyembuhkan, karena vonis dari medis kami 50%, kami coba yang lainnya gitu. Saya bilang, tolong dong usap saya sakit. Sampai usap terus. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa tidur? Sampai saya nyari tempat yang dimana yang enak tidur, saya nggak bisa tidur. Mungkin hanya sesaat saya tidur. Saya cari tempat yang mana. Sampai suatu ketika, tadi malam usap-usap saya ya. Tadi malam usap-usap saya? Enggak, saya nggak usap-usap. Ternyata tangannya jalan sendiri. Saya tidur gitu. Refleks ya. Itu yang kami istilah kata, kami saling menguatkan itu. Mungkin kalau usapan itu kalau belum adzan subuh nggak boleh berhenti.
gitu. Kalau saya ke kamar mandi sebentar dia akan marah gitu, teriak gitu, sakit gitu. Karena sakit gitu kan, marahnya bukan marah ke saya gitu. Karena sakit yang nggak tertahankan itu ya. Itu istilah kata. Kuat tahan. Sehingga istilah kata kita coba waktu itu supaya kayak baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran itu mungkin setengah halaman kita langsung jatuh lagi. Setengah halaman, separagraf ya. Ya masih mungkin setengah ini halaman. Bapak yang baca, Ibu yang baca Quran. Gitu ya, menenangkan diri. Kita misalnya baca Quran, pas kita setelah baca Quran itu kita langsung ngejengkang langsung jatuh kayak gitu. Pingsan gitu. Ini namanya Ibu lagi suruh baca lagi. Mungkin itu yang salah satunya yang kami bisa perbuat waktu itu. Bingung waktu itu kan. Setidaknya lah, maksudnya kalau udah baca Quran setidaknya pulang tuh ya, mudah-mudahan husnul khotimah saya sampai begitunya gitu. Dia udah siap-siap gitu kan, untuk mungkin suami saya ajalnya di sini mungkin gitu. Kalau untuk Bu Neneng sendiri nih, kalau itu kan yang dirasakan sama Pak Iwan ya, sakit yang ditahankan. Kalau Ibu nih sebagai istri gitu, juga ada anak di rumah masih kecil, berarti nambah lagi bayinya juga ngurusnya gitu. Apalagi dengan segala kemungkinan di depan sana yang mungkin harus siap untuk dihadapi. Tadi kan bilang ya, kalau mungkin Bapak pulang mudah-mudahan husnul khotimah karena tadi baca Quran gitu. Apa sih yang ada di dalam pikiran Ibu saat itu gitu? Mungkin harus apa gitu, harus mungkin Ibu mau bekerja gitu, karena mungkin Bapak mungkin terbatas tenaganya karena sakit ya gitu untuk menghidupi keluarga. Saya mikir sih ngajutin usaha Bapak gitu. Soalnya waktu pas Bapak sakit kan diajarin dari awal, dari nol gitu kan. Mama harus bisa gitu kan. Padahal saya kan ibu rumah tangga biasa. Dulu kan keluar pesantren juga langsung nikah gitu kan. Gak ada pengalaman sama sekali untuk kerja gitu kan. Sampai gini, kalau ini aku bisa kok nyuci sama inilah setrika lah apa aja lah buat anak gitu, biar anak bertahan, biar anak bisa sekolah gitu kan, sampai gitunya. Tapi ternyata Bapak akhirkan Ibu usaha gitu ya, dari nol gitu sampai bisa untuk mempersiapkan ya keluarga gitu ya. Sampai gitunya dia nyiapin Mama udah bisa ya, Mama udah bisa ini spare part ya, udah Pak, alhamdulillah Papa senang, Papa tenang, sampai begitunya. Saking jadi bingung mau kemana gitu kan, kita kan sudah mempersiapkan. Kalau saya akan meninggal nanti ajal kami tiba, mungkin dia udah bisa menggantikan saya. Itu yang kami mulai persiapan waktu itu teh. Jadi untuk mungkin setelah setelah kami persiapan, kami pun sudah kata persiapannya untuk supaya anak-anak bagaimana terus waktu kalau anak-anak melihat papa sampai trauma ya papahnya kan, saking emosinya, saking dia juga nggak kontrol emosi kan ke anak-anak kan, maksudnya kan iya. Terus anak kan lihatnya ke kamar, Papa kenapa? Kamu pulang ke sana, kamu ke kamar, jangan ke sini. Gitu. Dan anak usia umur kakak SD ya, adik masih umur 2 tahun lah, masih nggak ngerti kan. Udah gendong sama dia, maaf ya, pokoknya ngerti ya, gitu. Tidak tidur kan, kalau malam tuh nggak bisa tidur kan. Ada tidur sedikit, tuh berapa menit tidur gitu. Aku ke kamar mandi dulu ya, cepet. Terus pengen nangis kan, udah nangis. Udah dia meluk, jam 2 udah meluk Mama. Ini ya, gitu kan. Kuat ya Ma ya, kayak gitu. Padahal masih kecil ya. Ya kecil SD dulu. Udah ngerti gitu, menguatkan mamahnya. Iya, karena dulu kondisi papanya sakit gitu. Tapi respon papanya juga karena papa sakit gitu, mungkin nggak pengen anaknya khawatir, malah yang keluar malah jadi emosi gitu ya, nggak usah ketemuin papa gitu, nggak usah keliat papa, karena papa hanya nggak mau gitu ngelihat. Tutup pintu, begitu kan, kayak nggak mau dilihat sama anaknya. Gitu. Jadi waktu itu saya itu, maksudnya di kamar, terus ya kalau misalkan putus asa hampir putus asa menghadapi malam, jadi kami kehidupan menghadapi anugerah yang dikasih sama Allah itu berupa cancer, hampir kami itu putus asa menghadapi malam kami. Takut kenapa nggak bisa tidur, ketakutan kayak psikisnya kena lah, kalau psikis kena gimana sih kayak gitu lah,
Stres kalau orang kampung kan biasa stres gitu ya, kemasukan lah segala macem gitu kata orang-orang kampung. Aku nggak mau lihat orang-orang begitu, jadi aku nggak, kalau ke orang nggak bilang, ke keluarga dia nggak bilang. Jadi kamu kalau ada keluarga kamu kesini, kamu dandan lah, pura-pura seger lah. Berseger, saya Dicukurin sama saya. dikasih baju yang Orang ini. tua bapak misalnya Kayak kakak berkunjung, adik. kakaknya Iya, semua orang nggak tahu. nggak tahu aja itu. Oh, Jadi kita berusaha kalau di depan mereka gitu, kita tuh sepertinya sehat, oh, jadi benar-benar ditutupi kondisi sakitnya. Takutnya banyak paham gitu kalau banyak sakit begitu. paham. Terus kebenaran juga tuh adik kami sakit juga, Ibu sakit juga. ibu ngurus adik kami ya, adik kami. Jadi Udah saya kalau misalkan baik ibu berkunjung ke kami atau saya berkunjung ke ibu, itu saya tuh didandani sama istri supaya Tolonglah gitu kan, kasihan ibu, kalau ibu lihat gimana, lebih sedih kan gitu ya kan. sedih gitu. Itu titik-titik terendah yang mungkin bapak Ya. bilang putus asa gitu. Ya. Kemudian apa yang bikin bapak dan ibu bangkit gitu? Ada hal-hal apa yang bikin bapak dan ibu sampai sekarang nih bisa duduk dengan tegak, alhamdulillah sehat, Ya. gitu, melanjutkan hidup? Apa titiknya nih? Titiknya begini, kita percaya bahwa Allah itu tidak akan memberi cobaan atau memberi semampu Ujian ya? ujian yang kita dapatkan. Waktu itu kami berusaha ya mencoba mendalami agama, Lebih mungkin dekat lagi lebih lah. dekat lagi sama Allah. Terus kata ya seperti misalkan penyakit ini katanya obatnya sedekah. Nah, coba kami coba seperti kita baca Quran, sedekah, istilah kata sholat tepat waktu. Ya kalau misalkan malam berusaha, kalau bangun tahajud gitu. Nah dari situ kami akhirnya menemu secercah harapan. Yang tadinya kami istilah kata putus asa, ada suatu sisa harapan yang bisa yang kami dapatkan. Kita berusaha menjalani apa yang diperintah dengan Allah. Itu istilah kata kita berusaha mendekati diri, dan kami bingung. Lihat-lihat misalkan kalau setengah 50-50 kami juga bingung. Terus kalau misalkan istilah kata apa yang harus kita obatin, kami juga nggak tahu di mana pengobatan yang misalkan cocok untuk kami, cocok secara agama yang tidak ini. Sebenarnya kami itu banyak yang mengajak seperti Pak Iwan, ada apa itu, ada benjolan gini, ada ya. Ya udah datang ke tempat saya aja yuk. Tempat saya katanya kita black. Ya, kita ambil benjolannya, udah diusap. Oh, ini ya orang-orang yang pintar gitu ya. Tapi kan kita harus mengetahui itu teh secara agama teh benar apa tidak. Dan juga landasan ilmiahnya. Nah ya. itu juga, itu salah satunya itu yang tadi saya bilang hampir putus asa, ya Allah putus asa. Anda ibu bagaimana yang itu teh yang lihat di ada di internet di Ya ada suatu instalasi gitu ya. Cuman udah riset kalau itu kan. Ada ini ada satu nomor WA, telepon nyambung. Nah, itu alhamdulillah gitu. Sampai sekarang pakai alat itu alhamdulillah gitu kan. itu. Oke, akhirnya pakai alternatif juga ya. Alternatif juga, cuma tapi udah riset gitu. Pas kami lihat secara agama ini emang tidak bertentangan. Terus secara secara keilmuan ilmiah itu sangat ini bagus gitu, maksudnya sesuai gitu. Terus itu yang tadinya kami tidur sehingga kami dapat bekerja kembali. Setelah pakai alat itu. Masya Allah, yang tadinya kan di tangan ini kan nggak bisa nyetir, nggak bisa. Iya, terus saya kalau megang HP itu saya buang. Dilempar HP, pusing. Kayak kesetrum gitu ya Pak? Iya, kayak kesetrum. Maaf deh Pak, Bapak itu sakit kankernya itu kanker apa ya Pak? Benjolan? Limfoma getah bening. Limfoma itu apa ya Pak? Kalau saya pikir di belakang leher tadi Bapak bilang ya. Iya. Jadi kalau limfoma itu ada tempat-tempatnya benjolan. Kalau benjolan seperti yang lainnya sih nggak masalah. Tapi kan harus ada di leher, di ketiak, di selangkangan, iya kan. Jadi limfoma itu kelenjar getah bening gitu. Kalau misalnya kita sakit kanker limfoma, salah satu efeknya itu tadi kalau Bapak merasakannya seperti kesetrum, gitu ya. Ternyata bahkan nggak bisa gerakin tangan tadi ya. Tergantung posisinya sih tapi itu ya. Posisinya. Ini kesetrum itu. Jadi di sini ada saluran saluran untuk peredaran darah yang menekan. Iya, sampai saya udah sampai ke paru ini gitu, sampai ke paru, istilah kata sampai ke paru. Nah, sampai ke paru, kayak qadarullah kami ketemu ACCT tersebut ya.
ya istilah kata berkurang rasa itunya. Pertama kami pakai itu Langsung enak. wah enggak. Marah. Kami pakai kok begini nih kata bilang tambah sakit, saya bilang ini Dilempar. saya lempar lagi. Udah kesel. Terus istri pelan-pelan membujuk saya ya. Ya dong pakai itu efek positif gitu ya, positif thinking aja lah positive saya. thinking. Jadi, pakai lagi berapa detik, lempar lagi. Ini kok tambah sakit? Entah berapa menit ya Iya. tambah sakit. Nah, jadi apa namanya? Kami mencoba positif. Thinking aja. Iya, kenapa? Saya nggak punya apalagi nih yang ada di depan saya tuh ini gitu saya bilang tuh. Pakai aja lah yang ada lah. Ini bukan yang pertama ya, sebelumnya udah pernah nyoba tadi jus hiu, Iya, kemudian apa? iya. Tadi Jamur Kimchi dari Cina, iya. pakai pengobatan alternatif dari Cina gitu. Kemudian ini yang ilmiahnya nih Iya. ya, secara keilmuan. Dan nggak langsung enak ternyata ya, Nggak Pak. langsung enak, nggak langsung. Jadi kita kita buang kok ini teriak. Wah, ieu teh bahasa Sunda ieu teh naon sih ieu tuh kieu tambah teu eta raos ieu teh. Tambah enggak enak gitu kok. Tambah kesetrum. Kayak ditusuk-tusuk Kok tambah kesetrum katanya iya, gitu. gitu. Lebih Akhirnya dari kan yang sakit lebih dari itu. istri ya udah coba lagi, memujuk lagi. Tapi tetap dicoba. Iya, coba terus, saya coba. Ya aku berusaha biar dia pakai gitu. Gimana gitu kan, biar enaknya gimana lah biar ini. Ya, jadi kalau istri ini kalau misalkan ada benjolan atau kerasa ini setelah pakai alat misalkan udah enak kok ada berasa kayak kesetrum ini ada apa ada ini kata istri menguatkan kami. Saya juga nggak tahu. Dia baru bilang sekarang taunya. Oh itu mah akarnya mau lepas. Padahal dia nggak tahu. Padahal nggak tahu. Itu Ibu nggak tahu ya. Biar tenang aja gitu ya. membesarkan. Katanya harus ini harus benar ya pikirannya. Dia biar nggak stres ya. Udah Pak ini kali ini bagus nih gitu aja. Padahal dia nggak tahu. Padahal nggak tahu. Cuman coba berpikir positif aja. Gitu kan. Seperti yang kayak lempar. Ya udah ini kan efek positif kata bilang. Nur ini nggak Tadi kadang-kadang itu setrum berarti mau lepas akarnya gitu ya. Itu berasa lagi mau lepas akarnya kayak gitu. Jadi Biar tenang dulu lah gimana Biar ntar dapat lah tetap gitu ya. dicoba pengobatannya terus ya, nggak putus asa ya. putus Karena asa. tadi udah sempat dilempar. lempar. Yang dulu ya istilah kata yang belum terus terang ya. Muram tidak maksudnya nggak ada canda. Nggak ada ceria, nggak ada senyum. Nggak ada senyum. Anak-anak ketakutan. Deketin mau dia takut. Anak semua ketakutan. Ya. Kalau ada bapaknya langsung diem gitu. Kalau misalkan lagi tidur, otomatis misalkan datang, jangan ganggu katanya, kata istri itu, jangan ganggu. Jadi benar-benar diproteksi waktu saya berasa itu waktu dulu. Soalnya tahunya kan ke anak ya, tentang kan efeknya Jadi kan. Malah menyakiti ya, kalau misalnya nanti anaknya interaksinya Sampai nggak anak enak. saya yang SD kelas 1 tuh cerita di sekolah. Kenapa kamu ngantuk gitu? Aku ngantuk katanya. Malam papa aku berasa sakit. Gitu kan. Kenapa papanya? Bapakku sakit tiap malam gak tidur. Mama tuh gak bakal tidur. Aku juga gak tidur gitu. Cuma anaknya cerita di sekolah. Terus kamu kok tahu? Aku lihat di pintu kan kan gitu buka dia ngelihat kali dia suruh tidur sama kakaknya dia nggak mau. Lama-lama ini teriak ketakut tuh, maka kakaknya langsung tidur. Dia cerita di sekolah sampai dipanggil ke sekolah saya. Karena anaknya tidur terus di sekolah. Iya. Iya, dan ternyata anak-anak juga memperhatikan ya, walaupun mungkin ibu sudah anak-anak sana gitu, tapi mereka tahu ternyata bapak dan ibunya sedang berjuang gitu ya. Bapak dan ibu malam-malam tuh nggak tidur, bahkan mereka juga jadi nggak bisa tidur kan karena itu ya. Mereka itu bukan karena benci atau itu ya, karena mereka tahu ibu dan bapaknya sedang berjuang gitu, sedang ada masalah yang sedang dihadapi berdua gitu, dan mungkin anak-anaknya diminta pinggir dulu bentar gitu ya, kasih ruang, bapak dan ibu sedang bapak lagi sakit gitu ya, ibu sedang mengusahakan kesehatan gitu ya. Mereka paham sebenarnya ya. Ya qadarullah, saya juga alhamdulillah Allah kasih istri saya kepada saya. Saya sangat berterima kasih, bersyukur ya pendamping yang mau hidup susah. Kalau senang pasti mereka ada mau ya. Ya kan, susah kalau susah sampai orang-orang di daerah saya tuh nyebut ke istri saya sekarang itu Iwan katanya kalau ke istri itu ya kan seperti apa ya nangai beberem nogna. Apa tuh? Apa tuh? Memegang telur yang merahnya gitu. Jangan Harus sampai hati-hati tumpah. kan.
jadi kita pegang telur tuh ya. Jadi jangan Kayak megang telur gitu. Beberemna itu merah telur. Iya. Karena saking Masya Allah ngejaga. Mereka nggak tahu perjuangan istri saya kan. Sampai saya kan kenapa ya nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Pernah gitu ngalamin. Sampai saya sama orang gitu ya dituduh udah dia. Guna dia katanya. Kenapa si Atu stres? Kan kayak stres kan? Kayak yang stres kan gejalanya. Dengar Bapak tadi ya teriak sakit gitu ya. Terus nggak mudeng. Kalau ditanya juga nggak mudeng. Oh iya. Jadi gitu. Berpikir tuh lah, gitu berpikir kan. itu bisa harus ada jeda dulu gitu waktu itu. Saya gini-gini. Ini gagal kamu nih. Banyak maunya ke suami, jadi suaminya stres. Di situ saya udahlah, diem aja lah. Gak usah berbagi juga nggak ini berbagi juga ya udahlah gitu kan. Cuman diam juga bukan diam aja gitu, nyari gimana lah informasi segala macam gitu. Saya pengen tunjukin gitu kan, saya itu bisa gitu kan. Menurut suami insya Allah lah, ya, pasti karena Allah, izin Allah lah, bukan saya yang kita kuat gitu. Hanya Allah yang bisa nguatin kita gitu kan. Pasti jadi Bu Neneng itu kan kita tahu ya, kalau Pak Iwan sudah jelas posisinya itu nggak mudah, sakit ya Pak ya. Jadi Bu Neneng juga nggak mudah. Ya, Ibu harus memendam semuanya sendiri, nggak mau ngasih tahu ke orang lain gitu ya, ke orang terdekat, ke orang tua. Ya setidaknya yang meladeni suami yang terbaik lah gitu kan. Saya tuh bukan pengen suami meninggal gitu kan ya. Nah setidaknya yang terbaik lah ketika dia sakit gitu kan. Kayak contoh kayak tadi baca Quran nih Pak. Setidaknya maksudnya pas dijemput itu ibaratnya udah bilang ya jangan sampai. Setidaknya dalam keadaan baca Quran mah mudah-mudahan kan kayak dosa-dosanya gitu. Saya juga sama Pak kata saya juga kan meninggal juga sama kan meninggal lah. Terus kenapa saya kuat ya? Hadapin papa gitu. Saya sayang. Sayang aja gitu. Sayang aja cukup ya, sayang. Iya, saya dapat banyak hal nih Pak gitu. Dari yang pertama, memang mungkin ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan ujian ya kita harus terima gitu ya. Tadi saya belajar dari Bapak dan Ibu. Tadi Ibu bilang Ibu belajar dari nol tentang mengelola bengkel yang sebenarnya Ibu belum tahu gitu. Tapi memang kita harus terima dan kita harus siap ya mau belajar. Ini Allah kasih ujian apa ya gitu ya. Kita pelajari, kalau misalnya kemungkinan terburuknya apa kita harus hadapi gitu. Kadang kita pura-pura tegar depan dia gitu, belakang rapuh gitu Reng. Tapi tadi itu semua adalah cerita beberapa tahun yang lalu kan gitu ya. Tadi Bu sudah cerita akhirnya dengan pengobatan alternatif gitu, alhamdulillah ada cerita harapan sampai kita sekarang bisa ngobrol bareng gitu ya. Mungkin kita sekarang ceritanya udah bisa sambil senyum-senyum ya. Mungkin ada ada yang masih tersisa sedih gitu, tapi juga sebenarnya mungkin bangga dan ternyata Bapak dan Ibu kuat gitu menghadapi masa-masa itu gitu. Mungkin ini bisa jadi pengalaman inspirasi buat para pendengar gitu. Buat Bapak dan Ibu mungkin bisa disampaikan untuk orang-orang yang masih pada titik di mana Bapak dan Ibu tuh dulu rasakan gitu. Apa aja sih yang bisa dilakukan gitu supaya nggak terjebak pada situasi putus asa kalau tadi kata Bapak ya. Ya, yang mungkin yang salah satunya yang paling utama ya, dan mendekati kepada Allah ya, menjalankan yang perintah agama salah satunya itu. Kedua, istilah kata kita harus berpikir positif bahwa saya dianugerahi kanker limfoma itu adalah nikmat yang sangat besar. Coba kalau saya kalau tidak dikasih anugerah tersebut, mungkin kehidupan saya tidak berjalan dengan rel yang ditentukan oleh agama. Mungkin kehidupan kami juga nggak tahu kayak apa. Kalau misalkan kehidupan kami itu sehat dengan misalkan punya materi, mungkin kita akan jauh dari agama. Mungkin kita juga istilah kata menjadi dengan dianugerahi cancer ini kami lebih dekat sama Allah yang Maha Kuasa. Lebih mawas diri, lebih berkaca, lebih berterima kasih ya, bersyukur.
kehidupan saya alhamdulillah dikasih anugerah cancer ini mendapat istilah kata sesuatu yang terbaik dari Allah untuk menghidupi rumah tangga kami dan kehidupan kami, sehingga kami alhamdulillah mereka yang tadi maksudnya mereka kami nih ya kok jalan-jalan terus sih, bilangnya begitu begini terus sih kok, padahal berobat ya Pak ya. berobat. Tapi alhamdulillah mereka itu sekarang melihat kami itu katanya oh enak ya Iwan ya kehidupannya, Jadi positif lah ya, negatif jadi positif sekarang gitu. Jadi maksudnya jadi misalkan nggak kelihatan dianugerahi cancer, enggak, mereka tadi aja saya datang tadi ini dokternya ya. Dokternya ini saya bilang, aduh bukan saya ini pasien saya bilang. Sama qadarullah nggak nyangka bahwa ini saya dianugerahi cancer. Mereka nggak nyangka. Mereka nyangka malah yang positif-positif. Kenapa? Kita berpikirlah positif bahwa ini suatu anugerah yang Allah berikan. Kok belum sembuh ya? Katanya kan ya Maya. Yeah. Mereka kok itu masih ada ya benjolannya katanya kan. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kanker limfoma yang benjol ini menjadi teman saya selama hidup saya untuk mengarungi kehidupan sementara ini untuk menghadapi ilahi. Mungkin gitu dari kami. Kedepannya Pak, setelah Bapak merasa alhamdulillah ini dapat tadi ya nikmat bukan ujian ya. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan gitu? Apa sih mungkin yang Bapak pengen kembalikan lagi nih? Bapak sudah dapat banyak kebahagiaan gitu, banyak nikmat gitu. Kedepannya rencana Bapak dan Ibu sebagai pasangan itu apa? Ya. Jadi kami bersyukur, kami juga mencoba mengkabari teman-teman yang dianugerahi cancer, janganlah putus asa. Ini bukan jalan satu-satunya untuk kita untuk hidup. Ini bukan oh kita kena cancer nih, wah kita nih udah dipatok, wah kita putus asa, ajal kita sebentar lagi. Enggak, Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahman dan Rahim. Ya kan? Di balik itu kita harus ambil hikmah, ya kan? Hikmah apa? Kenapa Allah ngasih ini? Ternyata banyak Allah kasih kenikmatan yang lebih untuk kami semuanya, untuk keluarga kami gitu. Istilah kata. Jadi untuk semua teman-teman yang dianugerahi cancer, janganlah berputus asa. Berpikirlah positif, mendekatilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasihi kita begitu banyak nikmat. Ini mungkin cancer yang ada di tubuh kita merupakan yang adalah anugerah yang akan menjembati kita ke kehidupan yang akan datang yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami, dari Mama. Kalau tadi saya udah dengar ucapan terima kasih gitu dari Pak Iwan ke Ibu karena sudah kuat menemani. Kalau Ibu sendiri ada nggak yang mau disampaikan ke Bapak gitu? Setelah kita cerita nih gitu, flashback lagi pada masa-masa dulu gitu sampai sekarang Ibu dan Bapak sudah dalam posisi yang fit gitu, yang tenang gitu. Apa yang mau Ibu katakan ke Bapak? Ya, terima kasih, Bapak udah kuat, udah konsisten pengobatan, udah konsisten pola makan yang bertahun-tahun sangat ketat gitu. Itu aja sih, udah sabar. Saya juga terima kasih pada istri saya. Mungkin sampai saya mohon maaf ya, saya panggil istri saya bidadariku. Ya. Mungkin itu maksudnya karena begitu saya merasakan beliau adalah penyemangat kami, ya kan, istilah kata selalu menularkan pikiran-pikiran positif kepada saya, gitu kan, selalu membimbing saya, istilah kata walaupun dirinya itu pun di hadapan saya merasa kuat, tapi sebenarnya di belakang saya mungkin banyak yang mengeluh atau misalkan teman tidak ditampakkan gitu. Setelah melewati fase-fase yang berat gitu, pada akhirnya Bapak dan Ibu menemukan pengobatan alternatif yang cocok ya. Walaupun tadi ya sempat ada perjuangannya dilepas alatnya sama Bapak. Kemudian kondisi Bapak jadi lebih membaik gitu ya. Terus bisa nggak diceritain setelah itu ada nggak pengalaman-pengalaman di keluarga Bapak dan Ibu nih yang
ternyata bukan cuma hal-hal yang berat dan sedih aja gitu. Bapak dan Ibu juga mengalami mungkin keajaiban gitu, atau sesuatu yang ternyata episode ini nggak berhenti di hal-hal yang sedih gitu, yang susah, berat, tapi juga hadiah-hadiah yang menyenangkan gitu. Apa nih Pak pengalaman yang bisa dibagi? Ketika haji ya 2018. Kan haji tuh kita berangkat bawa alat pengobatan tadi ya. ya, yang tadi. alat terapinya. Ternyata di sana nggak bisa dipakai alatnya, nggak connect gitu. Padahalnya nggak pakai kan selama 42 hari nggak pakai kan. Berarti harusnya alat itu Bapak pakai terus gitu ya, alat pengobatan itu dipakai terus sama Bapak. Nah ini pas haji ternyata nggak connect. Nggak sama sekali nggak connect. Pas sudah gitu kita pulang dari haji, coba periksa kontrol, ternyata jauh lebih baik cancernya gitu. Udah perubahan yang signifikan lah ya Pak ya, itu gitu. Dan Papa juga semakin itu ya, kesehatan. Jadi dengan kondisi Bapak yang penyintas kanker, Bapak bisa sanggup berhaji gitu ya, mengikuti semua rangkaian ibadah haji. Itu Masya Allah, dan saat itu tanpa alat ya, tanpa pengobatan. Bahkan pas sampai tanah air lagi diperiksa malah mengecil. Ya. Ya Allah, keajaiban ya. Apalagi nih Bu, keajaiban yang Ibu rasakan? Keajaiban yang saya rasakan gitu ya. Saya juga kan ketemu teman lama. Katanya, Wan, kamu kok nggak berubah wajahnya? Iya, semakin muda katanya. Semakin muda. Saya bilang, dari mana mudanya? Saya kan nggak mau banding-bandingkan gitu. Salah satunya itu. Jadi lebih fresh. Nah, banyak uang ya katanya sekarang katanya, jadi banyak rezekinya katanya, jadi kelihatan muda terus katanya, itu salah satunya. Terus yang waktu umroh bagaimana? Terakhir tuh umroh 2024 ya. Iya. Bulan Ramadan. Kita kan bulan Ramadan tuh full 34 hari di sana. Puasa. Cuman bawa alat yang kecil ya Pak. Iya, alat yang kecil doang. Jaket ya, apa itu? Leher ya. Buat leher tuh. Udah gitu kan pas pulang kan udah umroh tuh. Nah di sana tuh sempat drop nggak enak badan seminggu. Lama-lama seger ya sampai pulang ya itu ya. Pas pulang dicek lagi, kok bisa mengecil katanya. Tadinya nggak bisa mengecil. Jadi apa ya? Kita pengobatan itu seperti flu ya. Jadi kita kalau ke pengobatan ini seperti flu ya, maksudnya kayak penyakit biasa gitu. Biasa aja udah. Maksudnya orang tuh mungkin ya yang nggak kenal Bapak nggak tahu kalau Bapak itu penyintas kanker limfoma gitu ya. Taunya mungkin sakit flu aja biasa, sempet drop biasa ya. Orang umroh drop ada kayak gitu kan. Pasti ada masa-masanya drop. Namanya umroh perjalanan jauh gitu ya. Terus kemudian 34 hari pula puasa. Tapi Bapak sanggup ya sekeluarga waktu itu ya. Malah lebih kuat dia. Kita tinggalin. Tawaf dia ditinggalin gitu. Dari Bapak kok gini racing banget gitu. Apa ya? Banyak keajaiban setelah kami menggunakan SCCT ini, alat ini. Terus seperti mereka itu kalau ketemu ya, saya sambil nggak percaya. Istri tiap hari ngomong, kok Pak semakin muda sih? Tapi kan istrinya ngomong. Iya, saya kan kalau istri sendiri kan udahlah, mungkin kan cuma ini doang. Terus lihat di badannya juga kan kayak kita perawatan gitu. Lah kok yang kan dulu mah banyak apa sih, kalau cancer kan banyak ini ya, yang banyak warna-warna gitu di dalam. Urat-uratnya pada keluar. Nggak ada kok, mana kok nggak ada, jadi bagus gitu. Jadi apa ya, lebih glowing katanya. Iya, lebih glowing. Qadarullah, alhamdulillah kehidupan kami ini, istri, anak-anak tuh alhamdulillah jauh lebih harmonis sekarang. Jadi istilah kata, kalau sekarang ini kami itu pergi tuh kemana-mana itu. Jadi nggak mau berpisah. Jalan jadi, gitu. Ya seperti kualitas hidup keluarga kami ini, ya kan, pengen benar-benar ini nih kehidupan saya ini. Ini penghidupan di dunia saya nih, pengen benar-benar tercipta benar-benar baik dan istilahnya berkualitas. Anak kami itu kalau misalkan selalu ikut kemana-mana. Kalau yang kecil kan pesantren. Jadi kita mencoba setelah kami dianugerahi cancer,
kami terus menata kehidupan kami untuk istilah kata jauh lebih baik lagi. Jadi kalau saya pernah dengar psikolog itu bilang ada yang namanya keluarga fungsional. Bapak ya sebagai bapak gitu berfungsi, dia ada, hadir gitu ya yang bapak inginkan ya. Ibu juga begitu. Bukan kayak keluarga yang mungkin anaknya kemana, mungkin nggak tahu ya bapaknya itu sukanya apa, bapaknya itu kondisinya gimana, anaknya happy sendirian. Atau malah mungkin bapaknya cuma sibuk mencari nafkah gitu ya kan ada ya gitu. Jadi badai-badai yang sudah bapak dan ibu lewati gitu pada akhirnya membuat bapak dan ibu pengen memiliki kehidupan yang berkualitas gitu, bukan cuma sekedar menjalani hidup aja gitu kan, berkeluarga bukan cuma sekedar suami istri anak udah gitu, tapi fungsional gitu, bapak hadir, ibu hadir, anak-anak sama-sama terus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menanggapi apa yang sedang viral belakangan ini, apakah menurut bapak dan ibu pernikahan itu menakutkan? Masya Allah ya. Tidak sih. Indah sekali. Indah sekali. Apalagi kita berkumpul dengan anak-anak, Masya Allah, nikmat sekali. Maksudnya saya sekarang yang saya rasakan, mungkin kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya, kurang tahu ya. Saya tuh kalau meluk anak laki-laki saya dengan erat kalau ketemu itu. Jadi kita rasakan, oh ini anak saya nih, masa depan saya. Berikanlah mereka itu istilah kata apa ya? Contoh-contoh suri teladan kepada anak-anak kita. Kenapa? Untuk mereka menjadi istilah kata pedoman untuk menghidupi masa depan juga, untuk keluarganya juga. Gitu. Ternyata penyakit kanker limfoma yang mungkin termasuk penyakit kanker terganas dan Bapak Iwan bahkan sudah stadium 4 tidak berhasil membuat pernikahan Bapak Iwan dan Ibu Neneng menjadi pernikahan yang menyeramkan. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan inspirasi dan semangat dari apa yang kita bicarakan pada episode kali ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. And this is their story.